Perkenalkan, nama saya Sophia Lorenzia, NIM 2002105057. Di sini, saya akan menerangkan tentang fungsi penggabungan data dan rumus. Yang pertama, ada pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka atau aritmatika. Microsoft Excel ini dikenal dengan penggunaan rumus-rumus atau formula dalam lembar kerjanya. Yang kedua, ada kelebihan Microsoft Excel. Kelebihan Microsoft Excel yang pertama yaitu mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu set. Kedua, Microsoft Excel mempunyai format yang paling populer dan fleksibel. Yang ketiga, Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap sehingga mempermudah pengolahan angka. Yang ketiga, ada kekurangan Microsoft Excel. Kekurangan Microsoft Excel yang pertama yaitu software pengolah angka ini berbayar atau tidak gratis. Yang kedua, aplikasi ini memerlukan banyak memori atau RAM dan prosesor yang besar atau CPU. Yang ketiga, untuk membuat kolom baru yang berisi pengkategorian dari sebuah kolom atau jawaban pertanyaan atau membuat filter responden, kita harus membuat Excel baik rumus matematika, logika maupun teks. Yang keempat, ada rumus-rumus dan penggunaan pada Microsoft Excel. Salah satunya penggunaan rumus pada Excel yang paling mudah yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Caranya cukup gampang yaitu menambahkan sel satu dengan lainnya. Contohnya, buka kurung sama dengan A1 plus A2 tutup kurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Sofyan Dwi Bayu Saputra, dengan NIM 2002102050063. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi penggabungan data dan rumus. Memiliki folder yang penuh dengan file yang dibutuhkan untuk digabungkan menjadi file konsolidasi tunggal. Bila punya puluhan atau bahkan ratusan file dan membukanya satu persatu untuk menggabungkannya, itu tidak layak dilakukan. Belajar teknik ini bisa menghemat puluhan jam dalam satu proyek. Sangat penting bahwa datanya ada dalam format yang sama. Untuk memulai, ada baiknya untuk menempatkan semua file dalam folder yang sama, sehingga Excel dapat dengan mudah melihat folder ini untuk perubahan. Sebelum melanjutkan ke penjelasan berikutnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vivin Oktanihaya, NIM 2002102050056. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penggabungan data. Langkah pertama yaitu arahkan Excel ke folder file. Menentukan jalur ke folder yang menyimpan buku kerja Excel yang muncul di jendela pop-up. Atur path folder ke folder yang ingin digabungkan. Bisa browse ke path atau cukup copy paste ke folder. Langkah kedua yaitu konfirmasikan daftar file. Setelah menunjukkan di mana buku kerja disimpan, jendela baru akan muncul menunjukkan daftar file yang akan digabungkan. Untuk beralih ke langkah berikutnya, klik Edit. Langkah ketiga yaitu konfirmasikan kombinasi. Menu berikutnya membantu mengkonfirmasi data di dalam file. Ini merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa file berada dalam struktur yang sama. Kemudian, klik OK untuk beralih ke langkah berikutnya. Langkah keempat yaitu cara menggabungkan lembar kerja Excel dengan sekali tekan. Sebuah jendela baru muncul dengan daftar file yang akan digabungkan. Klik panah drop-down ganda di sudut kanan atas kolom pertama. Klik untuk menggabungkan dan akan terlihat data sebenarnya dari file yang sudah digabungkan menjadi satu tempat. Gulirkan untuk memastikan semua baris ada di sana. Langkah kelima yaitu tutup dan load. Klik close dan load di pojok kanan atas, akan terlihat semua data dari file asli
yang sudah digabungkan menjadi satu lembar. Pilih folder yang akan disimpan pada masing-masing file, lalu kombinasikan menjadi satu file. Database atau biasa disebut dengan basis data. Database terdiri dari dua kata, yakni data dan base. Data adalah sebuah informasi fakta berupa angka, huruf, dan lainnya. Sedangkan base adalah grup atau markas, sehingga database adalah sekumpulan data berupa file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama dalam media penyimpanan elektronis. Dalam Microsoft Excel, database merupakan ring yang berisikan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Setiap kolom mengandung data sejenis, misalnya NIP, nama, alamat, kota, dan lain-lain. Sebelum melanjutkan penjelasan berikutnya, perkenalkan nama saya Indah Laila Tusofa, NIM 2002105061. Saya akan menjelaskan fungsi database. Fungsi yang pertama yaitu untuk mengelompokkan data dan mempermudah dalam proses identifikasi data, di mana database akan menampilkan data sesuai dengan permintaan dari pengguna tentang suatu informasi dengan proses yang cepat dan dengan bantuan software database management system atau biasa disingkat dengan DBMS. Fungsi yang kedua yaitu menghindarkan data ganda dan inkonsistensi atau ketidakserasian pada database. Dalam hal ini melibatkan software DBMS. Database akan memberikan notif secara langsung jika terjadi duplikasi data. Duplikasi dalam database ini sangat dimungkinkan sekali karena banyaknya jumlah data yang diinput. Fungsi yang ketiga yaitu memudahkan dalam akses, edit, tambah, delete, dan penyimpanan data, sehingga pengguna ataupun admin akan lebih mudah dalam mengelola semua kegiatan tersebut walaupun jumlah datanya cukup besar. Fungsi yang keempat yaitu menjaga kualitas database yang masuk agar sesuai dengan saat proses entry dan setelah entry data. Di sini, peran software sangat penting, terutama mengkondisikan agar data tersimpan tetap aman sampai data dibutuhkan. Fungsi yang kelima, database menjadi solusi untuk mengatasi masalah penyimpanan data konvensional yang memerlukan ruang yang besar dan memakan banyak biaya. Dalam hal ini, database juga mencakup fungsi efisien dan efektivitas. Fungsi yang keenam adalah mendukung aplikasi yang membutuhkan ruang penyimpanan, karena hampir semua aplikasi modern membutuhkan ruang yang besar untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Seperti aplikasi yang biasa kita gunakan sehari-hari yaitu WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, YouTube, dan yang lainnya. Di sini, peran database sebagai penyedia ruang untuk menyimpan data-data aplikasi dan sistem sebuah komputer. Baik, sebelum menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Riza Umami dengan nomor NIM 2002102050054. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi database. Beberapa fungsi database memiliki nama yang diawali dengan huruf D dan lebih dikenal dengan the function, yang memiliki 3 argumen, yaitu yang pertama database, yang kedua file, dan yang ketiga kriteria. Yang pertama, argumen database. Argumen database adalah range yang mengandung data nilai. Anda harus menyertakan baris yang mengandung judul tabel dalam suatu range. Range dari sel-sel tersebut merupakan suatu daftar atau database. Database adalah suatu daftar data yang saling berhubungan yang terdiri dari record dan file. Yang kedua yaitu argumen file.
merupakan kolom judul tabel yang menunjukkan bagian kolom yang akan dianalisis datanya. File dapat berupa alamat sel atau dituliskan dalam bentuk teks yang penulisannya diapit tanda petik ganda, seperti nama, atau nomor yang menunjukkan posisi kolom dalam suatu daftar atau database, di mana nomor 1 menunjukkan kolom pertama dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu argumen kriteria. Argumen kriteria adalah range yang mengandung suatu kondisi atau kriteria data yang Anda inginkan. Suatu kriteria terdiri dari judul tabel dan sel di bawahnya yang berisi kriteria yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnina Rohmah, NIM 2002 10205062. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari grafik. Fungsi dari grafik ialah untuk menggambarkan data-data yang berupa angka-angka ke bentuk yang lebih sederhana lagi, dan secara detail untuk menjelaskan perkembangan serta perbandingan suatu objek maupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Jadi, kesimpulannya, grafik ini tuh sebagai menggambarkan data kuantitatif ke dalam bentuk yang sederhana, namun digambarkan secara detail dan terperinci, menerangkan perkembangan, perbandingan sebuah objek atau peristiwa yang saling berkaitan secara singkat, padat, dan jelas. Fungsi grafik pada Excel yaitu A. Memasukkan formula dalam Microsoft Excel. Penggunaan dan fungsi tabel di Microsoft Excel ini bisa langsung menggunakan fungsi pada dalam sel. Apabila memasukkan data teks, Microsoft Excel akan mengenali data teks tersebut dan secara otomatis akan meratakannya di sisi kiri sel, sedangkan apabila data angka yang dimasukkan Microsoft Excel akan mengenalinya ini sebagai data angka dan secara otomatis pula meratakannya pada sisi kanan sel. Jika di sel tuliskan rumus fungsi, maka secara otomatis akan muncul petunjuk langkah. Pada pengerjaan selanjutnya yaitu fungsinya sangat banyak sekali. Dari beberapa kategori fungsi itu bisa dijadikan dalam 5 operator math fungsi bantu statistik, yaitu 1. Max atau disebut rank, itu mencari nilai terbesar dari suatu rank. 2. Min, mencari nilai terkecil dari suatu rank. 3. Sum, mencari jumlah dari isi data yang terdapat pada suatu rank. 4. Average, mencari nilai rata-rata dari suatu range. 5. Count, mencari jumlah data yang terdapat pada suatu rank matika. Ternyata ada 3 komponen yang harus diisi dan dari setiap komponen dan dibatasi oleh koma atau tanda petik gitu ya, pembagian petik. Tergantung dari tampilannya juga yang ada pada Excel. Apabila pembatas tidak tertulis, maka komputer akan selalu menganggap bahwa yang Anda isi hanya satu komponen saja. Memasukkan angka tetap. Microsoft Excel dapat digunakan untuk menghitung nilai angka tetap. Perhitungan dengan angka tetap sama seperti menghitung dengan kalkulator. 2. Menggunakan referensi sel. Microsoft Excel juga dapat digunakan untuk menghitung nilai-nilai yang terdapat dalam beberapa sel. Hal ini memudahkan pekerjaan karena setiap perubahan yang terjadi pada sel juga akan berpengaruh secara otomatis terhadap hasil perhitungan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Meilida, NIM 2002 10 20 50 53. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan grafik. Kesimpulan dari grafik tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Menggambarkan data kuantitatif ke dalam bentuk yang sederhana, namun digambarkan secara detail dan terperinci. 2. Menerangkan perkembangan perbandingan sebuah objek atau peristiwa yang saling berkaitan.
Tujuan dari grafik adalah untuk dapat menunjukkan perbandingan antara data satu dengan data yang lain secara informatif, yang kualitatif, dengan tampilan yang sangat sederhana. Data-data yang akan berupa uraian deskriptif yang banyak ataupun juga kompleks bisa diubah menjadi bentuk yang akan sederhana dengan menggunakan grafik. Sehingga, jika sebuah grafik sulit dibaca maupun dipahami, berarti grafik tersebut sudah sangat kehilangan manfaatnya.